ada lebih baik saya menjelaskan pengertian dari biologi laut. Nah, adapun pengertian dari biologi laut yaitu merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang biota-biota yang ada di air asin atau air laut. Nah, keanekaragaman flora fauna yang ada di laut dan sekitarnya. Prinsip-prinsip biologi yang mengatur organisasi dan kelangsungan hidup organisme serta interaksinya terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah-sejarah dari kelautan. Nah, ada sejarah kelautan yang dimana ini mencakup perjalanan panjang manusia dengan laut yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sejak pramuka sejarah. Laut merupakan jalur perdagangan, sumber daya alam, dan wilayah eksplorasi yang penting. Pada masa awal, manusia memanfaatkan laut untuk berburu ikan dan menjelajahi wilayah-wilayah baru menggunakan perahu sederhana. Seiring waktu, kemampuan dalam navigasi dan pembuatan kapal semakin maju. Nah, memungkinkan perjalanan lebih jauh seperti penemuan benua baru dan hubungan antar bangsa. Peradaban besar seperti Fenisia, Mesir kuno, Yunani, dan Romawi telah menggunakan laut untuk perdagangan dan ekspansi wilayah, di mana Fenisia khususnya dikenal sebagai pelaut ulung yang memanfaatkan kapal untuk berlayar jauh ke daerah-daerah yang kini dikenal sebagai Afrika Utara dan Eropa Barat. Dalam sejarah dunia, penjelajahan samudra yang dimulai pada abad pertengahan dengan pelayaran oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol memperkenalkan jalur perdagangan baru, mempertemukan berbagai budaya, dan bahkan mengubah arah sejarah dunia melalui penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Peran kelautan dalam perang juga tidak kalah signifikan, di mana banyak pertempuran penting terjadi di laut, seperti dalam Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Dan pada abad-abad berikutnya, eksplorasi samudra semakin dipercepat dengan pengembangan teknologi seperti kapal uap, radar, dan satelit yang mempermudah navigasi dan pemetaan laut secara lebih mendalam. Saat ini, laut tetap menjadi ruang vital bagi perdagangan internasional, sumber daya alam, serta penelitian ilmiah tentang perubahan iklim dan ekosistem laut. Nah, selain itu, pentingnya pengelolaan laut yang berkelanjutan semakin disorot dalam upaya melindungi ekosistem laut yang semakin terancam. Sejarah kelautan dengan segala perkembangan dan tantangannya mencerminkan betapa pentingnya laut dalam membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Baik, sampai situ penjelasan tentang sejarah kelautan. Laut merupakan ekosistem yang sangat kaya dan beragam, berbagai jenis makhluk hidup yang ada di samudra lautan di seluruh dunia. Laut menjadi rumah bagi lebih dari 230.000 spesies yang telah ditemukan, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa masih banyak spesies lain yang belum teridentifikasi, terutama yang hidup di kedalaman laut yang belum bisa dieksplorasi. Pada tingkat dasar, kehidupan laut dimulai dengan mikroorganisme seperti fitoplankton dan zooplankton, di mana fitoplankton adalah organisme mikrobis yang memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesa. Fitoplankton dan zooplankton adalah produsen utama dalam rantai makanan di laut, karena mereka bisa menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi banyak organisme laut. Zooplankton di sisi lain adalah hewan kecil yang memakan fitoplankton dan menjadi makanan bagi makhluk laut yang lebih besar. Seiring dengan naiknya rantai makanan, kehidupan laut berkembang menjadi berbagai spesies yang lebih banyak dan lebih kompleks, seperti ikan, moluska, yaitu cumi-cumi dan kerang, serta krustasea seperti kepiting dan udang. Di mana spesies ini merupakan hewan yang menghuni perairan dangkal di dalam laut. Ada juga hewan yang lebih besar seperti mamalia laut, termasuk paus, lumba-lumba, dan anjing laut, yang dimana hidup di perairan yang lebih dalam. Dan juga terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling kaya keanekaragamannya, di mana terumbu karang dapat ditemukan di perairan tropis yang sangat jernih dan hangat, dan mereka menyokong kehidupan lebih dari 25% dari seluruh spesies laut. Nah, terumbu karang terdiri dari koloni polip karang yang bekerja sama untuk membangun struktur besar yang memberikan perlindungan dan sumber makanan bagi seluruh ekosistem yang ada di laut. Selain itu, kehidupan laut juga mencakup predator seperti predator yang besar, yaitu hiu dan ikan tuna, yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hiu, meskipun sering ditakuti, ia adalah spesies yang penting dalam rantai makanan, membantu mengontrol populasi spesies lain dan menjaga kesehatan ekosistem. Nah, kehidupan laut juga sangat bergantung pada hubungan simbiotik antara berbagai jenis. Misalnya, ikan-ikan kecil sering hidup di sekitaran terumbu karang yang menyediakan perlindungan. Sementara terumbu karang itu sendiri mendapat manfaat dari keberadaan ikan-ikan kecil yang membantu menjaga kebersihan karang dengan memakan alga yang bisa menutupi permukaan karang. Selanjutnya, itu tentang
misalnya itu dampak dari aktivitas manusia yang terjadi dan berlangsung sejak lama. Nah, misalnya yaitu seperti polusi laut yang dikarenakan pertebaran sampah plastik. Sampah plastik dapat mencemari hampir setiap sudut samudra di dunia. Plastik yang dibuang ke laut akan mengancam kehidupan laut dari plankton hingga paus serta ikan-ikan lainnya, di mana ikan-ikan atau ekosistem laut seringkali memakan dan terperangkap dalam sampah tersebut. Polusi kimia dan minyak juga turut memperburuk keadaan, mencerminkan ekosistem laut yang sempit dikarenakan aktivitas pelayaran. Selain itu, pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim juga berdampak besar pada kehidupan laut. Suhu air laut yang semakin meningkat menyebabkan terumbu karang memutih dan banyak spesies laut kesulitan beradaptasi dengan perubahan iklim. Keasaman laut yang dipicu oleh peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer semakin memperburuk keadaan kehidupan laut, terutama bagi organisme yang memiliki cangkang seperti moluska dan karang. Aneka ragam hayati laut yang sangat bergantung pada kondisi stabil ini pun terancam punah, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Penangkapan ikan yang berlebihan juga merupakan salah satu permasalahan yang tak kalah penting, di mana teknik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan menyebabkan banyak spesies ikan mengalami penurunan jumlah secara drastis. Masih banyak permasalahan-permasalahan di laut. Jadi masalah-masalah ini meskipun sangat besar, bukanlah hal yang tidak bisa dibatasi. Langkah-langkah untuk mengurangi polusi, menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan, itu kita dapat melakukan seperti pencegahan dan perlindungan, di mana kita dapat melindungi terumbu karang dan habitat penting lainnya, serta memperkuat kebijakan pengelolaan laut secara global adalah hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut. Jadi teman-teman, biota laut memiliki potensi dan manfaat yang besar bagi manusia, di mana ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ekonomi. Lautan menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat penting. Salah satunya adalah makanan. Ikan dan hasil lautan lainnya seperti udang, kerang, dan cumi menjadi sumber protein utama bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, banyak produk olahan dari biota laut yang dihasilkan untuk dikonsumsi manusia seperti minyak ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Tidak itu saja, lautan juga menawarkan potensi ekonomi yang sangat besar, baik melalui sektor perikanan maupun pariwisata, di mana destinasi wisata bawah laut yang indah seperti terumbu karang dan kehidupan laut yang kaya menarik wisatawan dari seluruh dunia yang berkontribusi terhadap pendapatan negara pesisir. Industri kapal pesiar dan kegiatan wisata lainnya turut berkembang pesat karena keindahan biota laut yang dapat dijelajahi dan dinikmati. Dengan demikian, biota laut tidak hanya penting untuk berkelanjutan alam dan ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat langsung yang sangat besar bagi manusia, baik dari segi pangan, kesehatan, ekonomi, maupun